Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Jawa Barat yang tadi sudah memaparkan laporan. Yang saya hormati seluruh yang mewakili dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengurus ibadah haji. Ada dari asisten 1, ada dari Biro Kesra. Yang saya hormati ada dari Selet, ada dari Basnas juga hadir, dan seluruh petugas haji daerah yang hari ini ya terlihat semuanya seperti CPNS. Ya. Wayah, nah, bongana hayong. Yang harus menyerap ilmu selama 10 hari. Niatkan ibadah sehingga hari perharinya dilalui dengan nikmat thalabul ilmi, lulus siap bertugas dan mendapatkan ilmu melebihi jamaah. Karena sudah dapat definisi petugas, artinya ada semua sumber referensi. Semua jamaah yang bingung akan bertanya kepada Anda yang akan dikasih name-tag, kunaon kieu, kunaon kitu, kumaha ieu, kumaha kitu, minta tolong ini, minta tolong itu, dan lain sebagainya. Jadi diserap ilmunya. 10 hari mantap. Dan saya ingatkan, karena ini bulan Ramadan, tentunya saya haturkan selamat ibadah saum. Ya. Saya ingatkan azan asar bu mirip azan maghrib. Ya, karena masih siang, ke sore mulai dungdek, bisik mendengar azan asar menganggap azan maghrib. Bapak Ibu yang saya hormati, semua yang duduk di sini sudah takdir Allah. Ada yang kepengen tidak Allah kasih, ada yang tidak kepengen dibelokkan takdir malah jadi. Jadi terima takdir luar biasa ini. Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang beruntung, sudah garis tangannya, sudah takdir Allahnya akan pergi ke tanah suci untuk berhaji. Alhamdulillah. Yang lain Bapak Ibu, ada yang menunggu 5 tahun, ada yang menunggu 10 tahun, ada yang menunggu 15 tahun dan tidak jadi pergi hajinya karena sakitnya, wafatnya, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, syukuri takdir Allah ini bahwa Anda semua Bapak Ibu yang saya hormati mendapatkan takdir luar biasa. Yang berikutnya saya ingin sampaikan, ya, saya mau bicara belak-belakan ya, supaya nasihat dari Pak Gubernur ini nanti terasa di lapangan. Jadi saya nasihati dari sekarang, mumpung masih di tanah air. Yang pertama, inamal amalu binniyat. Niatnya saya minta mohon dikuatkan lagi. Anda ini adalah petugas, bukan jamaah biasa. Di dalam kata petugas diafdolkan dulu urusan melayani, baru kenikmatan ibadah diri sendiri. Jangan dibalik, mengejar kenikmatan ibadah diri sendiri, baru ada sisa waktu menolong jamaah, itu keliru. Tolong dulu jamaah, dahulukan mereka masuk lift, dahulukan mereka naik bis, dahulukan mereka makan, minum, baru kita. Karena Anda sudah memilih rute pergi hajinya sebagai petugas. Saya ingatkan itu. Jadi jangan dibalik. Saya dengar petugas mendahulukan diri sendiri, memfasilitasi diri sendiri, rebah-rebahan untuk kenyamanan sendiri, sementara di kabilahnya, di gedungnya banyak jamaah bermasalah. Tuh. Maka saya ingatkan, tolong kuatkan niat, ya.
Kenapa? Haji itu sebenarnya kan hanya cukup satu kali kewajiban seorang muslim. Apalagi bagi Anda yang pergi berhaji, ternyata yang duduk di sini bukan yang pertama, tapi yang kesekian. Hati-hati. Haji itu cukup sekali. Yang kedua, berhaji itu untuk mereka yang mampu. Nah, kalau Anda pada dasarnya mampu secara harta, tapi memilih pergi haji menggunakan uang rakyat, itu tolong dibedakan. Karena Anda tawaf di Mekah, ke Padang Arafah, bersa'i, jumroh dan sebagainya menggunakan uang pajak rakyat Jawa Barat. Nah, tapi berat Pak. Mungkin kami sebagai pemerintah tidak bisa memantau, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niatnya ini kan ibadah kepada Allah, akan mencatat apakah niat Anda berada di ruangan ini, apakah semata-mata hanya ingin berhaji kepentingan diri sendiri, atau memang mau melayani. Kalau sudah di sana memang agak susah memantaunya, tapi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui. Kalau Anda kesini pakai uang rakyat, fasilitas rakyat, 10 hari ini uang pajak rakyat, untuk memintarkan Bapak Ibu semua dengan ilmu hajinya, pas di sana tidak melaksanakan kewajibannya, ya Allah lah yang akan membalas dengan segala caranya. Saya hanya mengingatkan itu supaya Bapak Ibu di sana ingat pesan Pak Gubernur. Dan saya ingatkan yang berikutnya, kalau sudah di sana mohon maaf, tidak ada lagi jabatan di Indonesia. Maaf ya, di sini Anda masih punya jabatan sebagai A, B, C, D. Di sana tidak. Di sana hanya satu jabatan, name tag-nya Anda petugas kudu sagala bisa. Mohon maaf ya, yang biasa mungkin sebagian Anda dilayani di tanah air, mohon maaf, belajarlah hari ini ilmu untuk melayani, ngarepeh jamaah, menasehati jamaah, memapah jamaah, menyuapi jamaah, mengangkut jamaah dan lain sebagainya. Maka satu saya titip, Bapak Ibu harus sehat supaya bisa cekatan, ya. Membahasa ayeuna nama sakset istilah milenial. Generasi saya gercep sama wae apa nama cekatan bahasa resmi. Yang kedua, harus punya empati. Ciri orang berempati rajin mengamati. Terus ibu eta baeut pasti terpasya. Tetep buku naon gitu. Kurang sambel, kurang kerupuk. Ya, berempatilah ya. Dan sebagainya. Karena banyak suami istri bertengkar selama haji, pengalaman. Ya. Ini saya ceritakan contoh-contoh. Satu, cekatan. Dua, berempati. Tiga, harus super tim bukan superman. Harus tim player, tong seseorang anak. Ya, jangan merasa oh saya di tanah air jabatan saya tinggi, kamu mah nggak punya jabatan berarti kamu harus nurut sama enggak begitu Pak. Kita di sana sama, di mata Allah sama. Kalau udah pakai ihram, ya gelar dunia gitu kan. Ya. Jadi harus tim player. Jawa Barat tahun lalu salah satu yang terbaik, tepuk tangan pelayanan haji dari Kementerian Agama. The best. Saya saksikan sendiri urusan kedokteran, urusan makanan, wah berlimpah. Ya. Urusan bis ini itu, alhamdulillah. Jadi titip ya, semangat cekatan, rajin berempati, kemudian team player, dan tentunya taat aturan. Nah jadi mohon maaf, sekali lagi di sana tinggalkan kebiasaan
yang melekat di tanah air. Di sana Anda hanya satu petugas haji daerah Jawa Barat, ya. Kedua, dahulukan jamaah baru petugas, bukan petugas dulu baru jamaah. Termasuk di sini ada dari KBIH, ya. Saya titip ya, kalau sudah di Tanah Suci Pak, jangan hanya melayani rombongan KBIH-nya saja, oke? Bapak Ibu yang KBIH bagian dari keluarga besar petugas ini. Selama dia jamaah Indonesia urutannya begitu, tolong. Selama dia Jawa Barat dahulukan, ya. Baru sesuai dengan tupoksinya di KBIH. Saya tidak mau ingin mendengar, oh saya hanya ngurusi lumayan rasanya yang rombongan begitu Pak. Ya. Di sana kita Jabar juara lahir batin. Berikut, nah ini wayahnya takdirna ya. Tahun ini yang lansia 30%. Yang dilayani aki-aki, nini. Biasa nanti 3B atau 4B. Beser, harus tahu ilmu ngatasin beser nini toh. Benduan, sabar, ya. Bendu teh marah, gampang ambak kan gitu ya. Baut, nanti belikan kudungan, ya. Tuh. Jadi makanya saya bisa tantangannya berat di tahun ini, tapi insya Allah kuncinya tidak kuatkan niat aja Pak. Setiap melayani tongkok mulutus, ini mah ladang pahala. Alhamdulillah golongan hiji ini ya Allah bisa ada pahala. Saya cari lagi ladang amal lain, ini kedua, aki-aki ketiga dan lain sebagainya, ya. Nah, saya ceritakan sekarang beberapa perilaku jamaah khas Indonesia yang bikin masalah. Siapa? Salah satunya hobinya merokok. Pernah kejadian satu gedung menyala si airnya, coba tampilkan. Nah, lihat. Menyala airnya gara-gara salah buang rokok yang tidak dimatikan ke dalam sampah di apartemen. Teparem ada asap, seluruh gedung airnya menyalakan air, memadamkan. Seluruh jamaah, Bapak Ibu bayangkan, panik keluar dari gedungnya. Apa yang terjadi oleh perilaku merokok yang tidak paham, Bapak Ibu harus ada yang terkilir, ya, ada yang terjatuh gara-gara perilaku. Itu diajarin, ya. Sagedung Pak, eta dosana kumaha coba ya. Terkilir, ada yang terjatuh, ada yang bertengkar suami istri. Karena pada saat panik suaminya lari duluan, istrinya ditinggalkan. Beres urusan, pas ya bikin drama di lapangan. Nah, ya. Itu satu contoh kecil ya. Perilaku kita, hobi ngudud, tidak paham cara zona udud di mana, mematikan udud rokok di mana dan sebagainya. Nah, itu saya ingatkan contoh satu. Contoh kedua, banyak jamaah dari desa tidak pernah naik lift. Jadi ada kejadian aki-aki ini terpisah. Dia naik lift tapi dia tidak bisa mijit lantai sabaraha. Jadi naik turun terpisah. 1 jam kami harus mencari di mana si aki-aki eta. Tiap lantai dicari. Karena dia tahu lift buat naik turun tapi tidak hafal bahwa menuju lantainya dia harus pijit tombol liftnya. Jadi ngilu batur ke-7 pada lantai 3. Datang deui ke lantai dasar terus dan sebagainya. Nah, itu contoh ya. Ada 2 contoh kecil perilaku seperti itu. Yang ketiga, banyak yang suka nyampah, bikin malu jemaah Indonesia.
Makanya nanti di sana berinisiatif, tong sampah ke ayah rutin. Pokoknya lebih baik overthinking bahasa namanya daripada tidak berpikir antisipatif. Tuh. Yang berikut contoh-contoh petugas yang bagus. Ya. Satu, ada petugas di Arafah ngagigiuing tiang infus demi melayani warga yang harus diinfus, tapi harus ke Arafah, karena kalau tidak ke Arafah tidak sah, kira-kira begitu. Di band ada gambarnya? Ada ya? Saya nggak kelihatan dari sana. Ada gambarnya? Ini contoh yang baik ya, yang harus ditiru. Ya kira-kira begitulah. Saya ikut turun sekarang menyapa yang di sini yang belum pernah lihat. Cuma ada Rama. Siap. Saya lanjut ya. Jadi saya minta contoh seperti di gambar ini, petugas demi kelancaran tiap-tiap acara dia bekerja melalui panggilan tugas. Itu harus dari hati, Pak. Ya, nggak bisa kalau pakai normal-normal. Paham ya? Jadi saya minta itu. Kedua, kalau ada yang sakit harus berempati, menengok, menyemangati. Saya melakukan itu. Jadi ini mukjizatnya, tinggal disebut mukjizatnya. Jadi ada ibu-ibu stroke, nggak bisa berdiri, padahal 2 hari lagi mau ke Arafah. Saya dikasih kabar karena tahun lalu saya Amirul Haj Jawa Barat. Tahun ini gantian, ya. Jadi Pak Wakil Gubernur, Pak UU yang akan memimpin tanggung jawab Jawa Barat. Saya datangi, saya ajak ngobrol, ini orang Subang, dia sudah pasrah, diajak gerak juga nanti beresiko medis dan lain sebagainya. Tapi si petugas lapor, gara-gara dikunjungi, dibisiki, disemangati, disuruh zikir, itu bisa ke Arafah H+2 ya. Sudah malah masalah. Jadi jangan menyepelekan motivasi dari Bapak Ibu kepada jamaah yang 30% aki-aki ini itu lelah, mungkin tidak paham teknologi dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak itu yang suka tersesat di Masjidil Haram. Ya, jadi harus diingetin disiplin, pakai tanda kode, sehingga kalau tersesat itu bisa mudah. Kalau ada kedaruratan, contoh, kenapa askar di Masjidil Haram itu salat Jumat kok? Saya tanya. Askar di Masjidil Haram pada saat sholat Jumat, dan sholat Jumat. Artinya apa fikihnya? Dahulukan tugas yang utama, baru yang lainnya. Karena sudah dilabeli askar, tugasnya menjaga dan ada potensi bahaya keamanan saat sholat Jumat terjadi sebuah peristiwa, maka dia tidak sholat Jumat menurut fikih ulamanya. Poinnya apa? Petugas Anda semua tolong bukan tidak sholat Jumat ya, Anda bukan askar. Tapi kalau ada pilihan sedang harus ibadah, tapi ada warga jamaah betul-betul darurat, tolong dahulukan ngurus kedaruratan, paham ya? Ketimbang ngurus keafdolan yang memang ibadahnya gitu. Itu yang saya sebut contoh-contoh yang harus menitengin. Mulut mangap teninja. Hokcai. Berikutnya, ini contoh di foto mungkin nggak terlalu jelas. Saya jelaskan gambar ini Pak. Gambar ini adalah petugas yang menolong warga Jawa Barat yang wafat. Akan ada yang wafat Pak. Saya tidak mendahului takdir Allah, tapi biasanya menurut statistik selalu ada. Cuman jumlahnya naik turun. Ya. Ini contoh jamaah Jawa Barat wafat. Kita Anda semua harus paham kumaha ieu mun aya maut di
gedung abdi kan gitu ya. Dahulukan kitanya, di mana makamnya, prosedurnya, masuk ada pada sholat wajib kita sholat mayit kan kira-kira begitu ya. Dibereskan, diafdolkan hak si jamaah kita itu sampai ke liang lahatnya. Jadi itulah contoh-contoh ya petugas teladan yang pergi di tahun lalu menggunakan uang pajak rakyat, mendahulukan pelayanan, mendahulukan kepentingan jamaahnya, baru urusan dirinya. Saya berharap itu menjadi semangat dan Bapak Ibu harus sehat. Dari sekarang yang biasa makannya sudah disiplin mulai berlatih. Jangan sampai terdengar jamaah banyak yang sakit. Maaf, petugasnya yang banyak sakit ketimbang jamaahnya. Ya, alhamdulillah jangan kejadian. Nah, inilah yang membuat Jawa Barat terbaik dalam pelayanan haji di tahun lalu. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, di sana ada bala-bala tenang. Ya. Kalau urusan makanan tidak ada bedanya dengan di kampung halaman Bapak Ibu, udah aman, tenang Bang Hariwan. Ya. Jadi jangan berlebihan bawa bekal segala rupa. Tenang, urusan makanan siga di Majalengka sarua, siga di Ciamis sarua. Ya, segala rupa. Mau bedai ayam lengkap. Jengkol aman. Jadi kira-kira itu ya, kita sudah memaksimalkan, kita sudah menganggarkan anggaran, bahkan menambahi untuk kota kabupaten yang tidak ada anggaran berkat dukungan anggota DPRD sebesar 27 miliar rupiah yang kita anggarkan. Akan ada yang terbang dari Cengkareng, akan ada yang terbang dari Kertajati. Ini bukan Anur, ini kasih tahu. Akan ada yang terbang dari Cengkareng, akan ada yang terbang dari Kertajati. Kade bisi nyeri cangkeng, apalagi sakit hati. Orang teh pantun. Akhirnya pantun. Terakhir, kalau sudah di sana, tinggalkan semua urusan keindonesiaannya. Jangan ngurus proyek, maaf ya, bagi Anda yang latar belakangnya habis ngurus proyek. Jangan ngurus kerjaan segala rupa, udah fokus menang hese tadi itu. Fokus ibadah saja. Karena godaannya ada di HP, apalagi HP sekarang kan, ada TikTok, ada hiburan, segala rupa. Jadi biar tenang, jangan. Karena kebanyakan informasi itu akan merusak pikiran. Kalau pikiran tidak mau dirusak, jangan terlalu banyak mengkonsumsi informasi yang tidak ada hubungannya dengan perhajian. Itu aja. Biasanya malawang kalau masalah kebanyakan mengakses membaca informasi hal-hal yang akhirnya membuat resah, jadi kepikiran, jadi nggak konsen, jadi nggak melayani. Ya, kira-kira begitu. Nah, ke Cengkareng dan ke Kertajati per hari ini beda 1 juta karena masalah bensin afturnya. Kalau ada yang nanya kenapa lebih mahal sedikit ke Kertajati, jawab saja. Ke Kertajati lebih nyaman, ke Cengkareng lebih jauh. Buat lansia lebih mudah, khususnya yang Ciayu Majak Kuning. Insya Allah menurut Menteri PUPR itu tol Cisumdawu tanggal 13 April insya Allah akan selesai. Alhamdulillah. Dari Bandung Raya ke Kertajati hanya 40 menit ya, senikmat-nikmatnya infrastruktur ketimbang sekarang 3 jam. Jadi sebenarnya kalau mahal sedikit, saya nggak ngerti ilmu matematika si bensinnya gitu, tapi intinya kenyataannya itulah, di jawabannya adalah itu. Oke Bapak Ibu, saya kasih kesempatan lah satu pertanyaan dari ibu-ibu jika ada satu pertanyaan atau sesuatu dari bapak-bapak. Ada dari ibu-ibu? Ibu
Nanti satu, bapak-bapak ada?